Dari tanah yang menyimpan rahasia kehidupan purba menuju kawasan yang merekam dahsyatnya kekuatan alam hingga ruang pertemuan budaya yang tak pernah tidur. Bagaimana jejak manusia purba, letusan gunung api, dan denyut ekonomi budaya saling bertaut. Inilah film dokumenter edukatif kami, diproduksi oleh kelompok 3 dalam rangka study tour lintas mapel. Mari kita mulai penelusurannya. Mengapa 3 lokasi ini sangat penting bagi Indonesia? Sangiran adalah laboratorium alam terbesar evolusi manusia di Asia. Di tanah ini, puluhan fosil Homo erectus ditemukan, mengubah peta sejarah peradaban dunia. Secara geografis, Sangiran dulunya adalah cekungan laut yang terangkat jutaan tahun lalu. Bukti nyata proses geologi. Kemudian Merapi. Gunung ini bukan sekedar landscape, melainkan arsitek alam yang membentuk tanah dan kehidupan masyarakatnya. Di jejak hartaku Merapi, kami menyaksikan langsung sisa-sisa letusan 2010 yang menyimpan kisah geologi, sosial, dan ekonomi pada zaman itu. Dan kami sangat terkejut apa yang sedang kami lihat di Museum Merapi itu. Dan Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi simbol akhir yang menunjukkan bagaimana interaksi manusia, budaya, dan perdagangan berkembang di atas warisan alam dan sejarah. Tujuan observasi kami jelas, menganalisis hubungan sebab akibat antara fenomena alam dan peradaban manusia melalui 3 lokasi kunci ini secara terintegrasi. Hasil observasi lapangan kami dimulai di Museum Purba Sangiran. Di sini, kami mendokumentasikan fosil-fosil kunci seperti tengkorak Sangiran, rahang bawah, dan alat-alat serpih. Secara biologi, kami mempelajari volume otak Homo erectus yang sekitar 900 juta tahun yang lalu menandakan tahap evolusi penting. Dari sisi sejarah, fosil ini membuktikan bahwa Kepulauan Indonesia adalah salah satu pusat asal manusia. Kami juga merekam fosil fauna purba seperti stegodon dan elepas. Menurut data museum, keberadaan hewan ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa pernah menjadi bagian dari daratan Sunda yang terhubung dengan Asia. Perubahan muka air laut ini dan lempeng tektonik juga mempengaruhi migrasi. Dan kami juga mengamati bagaimana sistem digital museum mengkatalogisasi lebih dari 13.000 fosil. Satu teman terbaik S nomor 17 ini. Oh ini S11, ini replikanya. Kebanyakan ditemukan tengkorak, karena tengkorak ini bagian tulang paling kuat di antara tulang lainnya, karena untuk melindungi otak. Jadi tulang paling keras. Jadi teman tengkorak kali bisa meneliti jenis kelaminnya, usia mereka mati, apa makanan mereka, bisa diketahui dari kulitnya nih, teman. Usia mereka mati 40 tahun. Itu lihat dari giginya, dia lengkap sampai di rahangnya, tapi tidak aus kepada giginya. Dia belum terlalu aus pemakaian, dewasa tapi belum lansia. Jenis kelaminnya dari tulang alisnya. S11 laki-laki, S2 ini perempuan. Jadi tulang alisnya agak lebar, dan ini agak tipis. Makanan mereka itu dari giginya. Yang ini banyak makan daging, untuk Megathropus masih banyak tumbuh dan biji. Giginya bukan mengalami kelas pengiringan karena giginya begitu kuat sehingga membuat otot menjadi tertarik, tidak fungsi di bagian wajah. Sedari kami dari Sangiran, kami menaiki jeep tour ke sisa hartaku yang tepat berada di lereng Gunung Merapi, atau kita bisa sebut kaki bawah Gunung Merapi. Sebelum itu kami menuju ke Batu Alian. Di dalam Batu Alian ada 2 aksara Jawa yang berarti
Merapi nate jebul ing tahun 2010 ngrapake awulan watu gede-gede saking wetenge bumi. Watu iki salah sijiné sing letik lan dadi saksi sejarah dasyate erupsi Merapi. Warga sakiwa tengene lereng Merapi nyebut watu iki minangka batu alihan. Amarga pindah panggonan saka dhuwur gunung amargi kasarning alam. Suwening suwe amarga wujude sing mirip karo suryane makhluk misterius, papan iki banjur kondang diarani batu alien. Papan iki dadi pangeling-eling kanggo kita kabeh ngenani kuwasane Gusti lan dadi piwulang supaya manungsa tansah urip laras, asih lan jaga alam sakiwa tengene lereng Merapi. Kami berdiri di antara sunyi dan sisa-sisa kehancuran. Tempat ini adalah museum sisa hartaku, sebuah ruang memori yang menyimpan kisah pilu letusan dahsyat Gunung Merapi tahun 2010. Lihatlah benda-benda di sekitar kami. Sepeda motor yang meleleh, jam dinding yang berhenti tepat di waktu letusan, pakaian yang hangus, dan tulang belulang hewan ternak yang tak sempat diselamatkan, semua berserakan dalam bentuk yang tak nyaris dikenali. Suhu awan panas Merapi yang mencapai lebih dari 600 derajat Celcius mampu melelehkan logam dan membakar apapun yang dilaluinya. Ini bukan sekedar puing, melainkan bukti ilmiah betapa dahsyatnya konversi energi panas bumi menjadi daya rusak dalam hitungan detik. Di balik benda mati ini tersimpan pelajaran berharga bahwa hidup berdampingan dengan gunung api memerlukan kewaspadaan, pengetahuan tanda alam, dan kesiapan mitigasi. Inilah hartaku yang tersisa, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk kita ingat bersama-sama tentang dahsyatnya Gunung Merapi. Bapak siapa, Pak? Bapak Binin. Bapak Binin. Dulunya adalah orang tua dari Bapak Suyanto. Nah, ya ini adalah Sangka Gamelan ya dulunya itu punya Bapak Binin. Jalan Mbak Dewa. Beliau adalah pembantu dan guru tari. Nanti di sebenarnya ada fotonya. Oke. Dulu emang ilustrasi bentukannya. Nah, dulunya ada robot semua. Makanya di sini ada kantor yang terbatas. Kami sekarang berada di Malioboro, Yogyakarta. Kami di sini untuk mengobservasi bagaimana aktivitas ekonomi di area kawasan ini. Salah satu sektor informal yang menarik perhatian kami adalah becak wisata. Untuk menggali lebih dalam, kami mewawancarai seorang pengemudi becak. Dari beliau, kami belajar tentang fluktuasi pendapatan, strategi bertahan, dan bagaimana Malioboro menjadi ruang penghidupan bagi rakyat kecil. Inilah potret ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kami sedang berada di sekitar area Malioboro dan kami sedang ingin mewawancarai Bapak yang berjaga andong. Oke, selamat malam Bapak. Namanya siapa kalau boleh tahu? Oke. Untuk Bapak di sini sudah lama atau belum? Maksudnya berapa tahun untuk di sini? Saya udah 10-an tahun. Terus apakah saya langsung ke pertanyaannya, J. Yang pertama itu, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi saat ini, misal atau persaingan digital ataupun perubahan tata kota yang ada di area Malioboro ini? untuk persaingan kita di aplikasi, di medsos, tapi semua itu kan berjalan dengan baik. Tidak ada kondisi yang bagaimana tetap solid di Malioboro. Yang kedua itu langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk tetap bertahan agar usaha Bapak tetap berkelanjutan di masa sekarang? Ya, langkah saya tetap sabar dan tetap berusaha walaupun banyak persaingan.
wawancara dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dari Sangiran, kami belajar bahwa kehidupan tidak dimulai dari kita. Jutaan tahun lalu, jejak peradaban telah tertanam di tanah ini, mengajarkan kami kerendahan hati sebagai bagian kecil dari sejarah panjang umat manusia. Dari Merapi, di lereng Kaliurang dan sisa hartaku, kami menyaksikan langsung bahwa alam adalah guru terbaik. Ia memberi kehidupan melalui tanah subur, namun juga menyimpan kekuatan dahsyat yang tak bisa dilawan. Benda-benda meleleh dan puing rumah menjadi saksi bisu bahwa kewaspadaan dan mitigasi adalah harga yang harus dibayar untuk hidup berdampingan dengan gunung api. Dari Malioboro, kami memahami bahwa ekonomi dan budaya adalah nadi kehidupan. Di sana, penarik becak, pedagang kaki lima, dan seniman jalanan mengajarkan arti perjuangan dan ketahanan hidup. Kesimpulannya, 3 lokasi ini mengajarkan satu benang merah, yaitu manusia, alam, dan peradaban saling bertaut. Tugas kami sebagai generasi muda bukan hanya untuk mengingat, tetapi membaca, menganalisis, dan meneruskan pelajaran ini dalam langkah nyata. Karena dari jejak purba, kobaran api, dan denyut budaya, kami pulang membawa lebih dari sekedar kenangan. Kami membawa pemahaman.